Halo semuanya, pada segmen kali ini izinkan saya untuk membagikan tips desain 3D yang akan dipakai untuk microstock melalui review desain salah satu subscriber sekaligus klien saya, namanya Kang Ajat. Saya mereview desain ini bukan bermaksud untuk menggurui teman-teman ya, ataupun merasa sudah jago. Jujur saja saya kaget ketika beliau meminta bantuan kepada saya, karena sadar dirilah skill saya masih pas-pasan kayak gini gitu. Tapi karena sudah dipercaya, jadi saya beranikan diri untuk membantu Kang Ajat dalam review menurut pengalaman dan kapasitas saya saja ya. Kalau ada kekurangan, jangan sungkan atau jangan ragu untuk menambahkan di kolom komentar. Nah, ceritanya kemarin-kemarin Kang Ajat japri dan meminta saya untuk mereview sekaligus memberikan saran terkait apa saja yang kurang dari desain miliknya. Karena ini adalah sesuatu yang bagus untuk dibagikan ke subscriber, jadi saya meminta izin untuk menjadikan konten di channel YouTube saya. Siapa tahu dari review ini bisa membantu rekan yang masih kesulitan menjadi kontributor di Microstock. Oke, di sini sudah ada desain milik Kang Ajat. Kita masuk dulu ke mode kamera. Sepintas ini sudah bagus ya. Cahaya sudah dapat, maksudnya terangnya gitu ya, sudah dapat, bentuknya juga sudah unik, tapi setelah saya teliti lagi, ternyata ada beberapa hal yang kurang polesan gitu, kurang dikit aja ya. Yang pertama adalah bagian ini. Bentar, saya akan bagi dua aja ya si layarnya, biar enak. Yang ini kita tampilkan di cycles. Nah, yang pertama, bagian ini nih, kotaknya. Kotak ini terlihat tajam gitu. Jadi kelihatannya bukan sebuah kotak gitu. Meskipun pada dasarnya sih kotak hadiah kayaknya tajam-tajam ya. Jadi saya memutuskan untuk membuat tepian-tepian ini menjadi lebih tumpul gitu. Caranya, yang pertama saya klik dulu bagian ininya, lalu saya pakai modifier bevel. Nah, jadi tepiannya terlihat lebih tumpul ya. Nah, tinggal disesuaikan aja sih dengan selera. Nah, jadi lebih terkesan lebih hidup ya. Dan cahayanya juga refleksinya sudah terlihat. Ntar saya bandingkan dulu yang tadi. Nah, ini kan masih belum terlihat ya si pantulan cahayanya. Tapi ketika kita sudah memberikan bevel, nah, jadi terlihat berkilau ya. Lalu bagian ini juga saya kasih bevel. Nah, ini sama ya, tinggal disesuaikan aja. Kalau untuk kotak, ini 90% udah bagus. Masalah selanjutnya adalah di bagian pita. Kenapa di bagian pita ini bermasalah? Mari kita ke edit mode dulu. Nah, di sini bermasalahnya. Poligonnya nih tidak sama. Ternyata poligon di bagian ini tidak sama dengan poligon di bagian yang lain. Yang lain itu terlihat lebih teratur dan lebih rapih ya. Tapi bagian tengah malah beda gitu ya dari yang lain. Saya nggak tahu di apa ini. Tapi yang jelas, kalau misalkan kita ingin memperbaiki poligon yang sudah seperti ini, itu akan memakan banyak waktu dan mubazir sekali ya kalau misalkan waktu kita dibuang untuk memperbaiki poligon ini, padahal kalau kita membuat ulang itu lebih gampang lagi, lebih cepat gitu. Kita delete aja dulu ya, delete, lalu kita akan buat lagi ulang ya. Pertama tampilan kameranya dulu dari depan, kita pakai plane aja. Kita garis miring biar kita fokus ke plane. Oh iya, lupa ini jangan di cycles deh. Laptop saya jadi ngehang nantinya. Kita ke edit mode, lalu seleksi bagian kedua vertex ini, lalu ke front ya view-nya. Kita tinggal extrude aja. Oke, kalau sudah begini tinggal pakai modifier subdivision surface atau shortcutnya Ctrl 3. Di sini saya memberikan levelnya menjadi 3. Nah, yang ini jangan sampai lupa nih. Biasanya kita sering kelupaan untuk menghaluskan si objek ini. Padahal ini sangat penting ya. Tinggal klik kanan, set smooth, udah halus. Langkah selanjutnya adalah memberikan modifier solidify. Nah, jadi kelihatan lebih berisi. Thickness-nya mau ke dalam atau mau keluar bebas. Kalau misalkan kurang rapi, tinggal dirapihin aja. Sebelumnya saya juga pernah memberikan tutorial ya, bagaimana caranya membuat sebuah kotak hadiah. Silahkan dicek aja linknya di sini, di atas. Ini terserah kita ya, mau seperti apa pitanya, bebas. Yang terpenting adalah permukaannya ini halus gitu ya. Kita alihkan saja solidify-nya ke atas. Nah, seperti ini.
Kalau misalkan cukup, kita Ctrl A aja untuk mengapply, lalu di sini ke edit mode, terus Ctrl R. Sini juga nih, Ctrl R. Ini kayaknya kegedean, tapi tidak masalah ya. Karena memang permasalahannya adalah di poligon. Nah, jadi saya membuat ulang lagi biar poligonnya lebih rapi. Lalu saya buat mirror. Nah, seperti ini, dan kita kasih warna. Di sini ada kayak variasi di tengahnya, kita buat lagi. Oke, lalu ALTE, Extrude Faces Along Normal. Nah, seperti ini ya. Karena ini terlihat lebih polos, jadi saya inisiatif untuk memberikan dua warna ya. Yang pertama merah, yang kedua bagian tengahnya ini saya akan tambahkan warna emas. Di hexnya tinggal ketikkan aja E7 A7 4E. Nah, mana? E7 A7 4E. Lalu di bagian metaliknya fullkan aja, roughness-nya kita turunkan. Oke, segini cukup. Tinggal di mirror aja sih. Ini hapus. Yang ini kita shift D aja untuk menduplikat. Lalu kita geser. Oh, ini nggak bisa ya. Kita coba pakai ini. Oh, ini ada di sini 3D kursornya. Jadi salah satu caranya adalah kita akan hapus dulu mirrornya, lalu kita tarik ke sini, R-90. Nah, lalu kita mirror lagi. Nah, seperti ini. Jadi terlihat lebih halus ya, lebih rapi. Yang terakhir adalah bagian dalam kotak ini. Nah, bagian dalam kotak ini nggak ada apa ya, bolongnya ya. Tempat untuk menyimpan barang-barangnya di mana ini? Jadi saya bolongin aja bagian atas ini. Kita pencet I sedikit aja, lalu Alt Z untuk mentransparankan objek, lalu pencet E untuk extrude. Nah, jadi saya extrude ke dalam. Nah, biar jadi ada ruang ya. Ini berguna ya kalau misalkan kita ingin membuat 3 desain dari satu objek ini. Jadi kita tinggal memainkan angle kameranya aja gitu ya. Nah, bagaimana cara memainkan angle kamera? Gampang banget, tinggal ke sini. Bentar. Yang ini misalkan nih, yang pertama nih, renderan pertama angle-nya seperti ini. Oke, di render F12 sudah jadi PNG. Itu sudah dapat satu desain ya. Yang kedua itu angle kameranya dari depan. Dua desain kita render kan, sudah dapat kan, lumayan buat nambah kuantitas. Yang ketiga, tutup hadiahnya kita buka. Nah, lalu kita miringkan. Nah, jadi 3 desain dalam satu waktu ya. Satu objek menjadi 3 desain. Lalu kalau misalkan kurang, kita tambahkan aja objek yang lain ya, untuk sebagai pelengkap aja. Jadi seperti itu. Lalu untuk lightingnya sebenarnya ini sudah cukup sih, pakai 2 lighting ini. Tapi saya sarankan kalau misalkan kita membuat satu objek aja, ini cuma satu objek ya, lebih baik kita pakai HDRI. Sebenarnya ini juga nggak apa-apa sih kalau kayak gini. Tinggal di edit aja bagian color manajemennya. Kita lihat dulu. Nah, ini juga udah bagus sih sebenarnya, nggak masalah kalau nggak pakai HDRI juga. Tapi kalau misalkan kita pengen pakai HDRI, kita pergi ke setting, yang ini Word ya, lalu Ctrl T dan buka HDRI yang sudah kita download. Nah, di setiap project Microstock saya selalu memakai HDRI yang ini ya, Christmas 2 ya, bukan yang satu, yang 2. Tinggal download aja di Google. Oke, kita kembali dulu ke layout. Lalu saya hapus kedua cahaya ini. Oke, dan saya ganti ke cycles. Nah, cahayanya jadi lebih menyebar. Kita Ctrl B dulu. Setelah itu kita transparankan aja si backgroundnya, karena kita hanya membutuhkan file PNG. Dan ini angle-nya bisa kita rubah sesuai dengan keinginan kita. Misalkan di sini, terus si tutupnya tinggal pindahin aja. Nah, misal seperti ini. Sudah sih, hanya segitu yang bisa saya perbaiki karena memang pada dasarnya desainnya sudah bagus. Jadi tidak terlalu banyak perbaikan ya.
kesannya sih tinggal beranikan diri untuk upload desainnya. Nggak apa-apa ditolak juga, karena kan itu salah satu proses juga ya. Nggak apa-apa, percaya diri aja, nggak apa-apa. Langkah terakhir adalah pengaturan rendernya ya. Saya biasa mengatur rendernya seperti ini. Device-nya pilih GPU Compute, denoise-nya centang. Tapi denoise yang kedua gak usah dicentang karena akan memberatkan laptop. Terus transparan tentu saja dicentang ya, biar si background-nya gak ikut ke render ya. Lalu di bagian look-nya, pilih aja antara high contrast atau very high contrast. Kalau misalkan ini terlalu kontras, tinggal pilih yang high-nya. Kalau misalkan kurang kontras, tinggal filmicnya ganti ke standar aja, oke? Setelah itu tinggal render aja F12, dan ini dia hasil renderannya ya, dengan memakai HDRI Christmas. Ini bentuknya PNG, jadi langkah terakhir kita membuat JPG untuk previewnya ya. Mari kita ke Photoshop. Nah, kita sudah ada di Photoshop, ini PNG ya. Yang pertama, kita buat dulu foldernya. Foldernya namakan aja desain atau apapun lah, terserah kalian ya, bebas. Yang kedua, kita akan memasukkan alpha background ya, yang transparan itu. Nah, yang seperti ini kita tempatkan aja mau di mana, misal mau di sini boleh. Jadi ini untuk menandakan bahwa si objek kita itu transparan gitu. Kita buat dulu foldernya. Ini template. Sebenarnya nggak usah dikasih folder juga nggak apa-apa untuk transparan, karena nanti kita akan hapus ya. Ini tempatkan di bawah desain. Nah, setelah itu kita tinggal kasih keterangan aja nih. Misal, oh ya ininya terlalu kecil. Misalkan easy to use. Jadi mudah untuk digunakan, karena memang mudah ya digunakan, tinggal geser-geser aja, ganti background udah. Lalu PSD file, karena kita menggunakan Photoshop ya, jadi biar si klien atau pembeli kita tahu gitu ya bahwa ini adalah PSD file gitu. Lalu yang selanjutnya 3D render atau apalah, bebas ya. Dan ini adalah hasil dari pengeditan di Photoshop ya. Ini untuk preview aja bagaimana kelihatan lebih penuh ya. Nah, biasanya alasan ditolak karena kualitas standar itu karena penempatan ini juga sih berpengaruh sih kalau menurut saya sih. Jadi kalau misalkan kita tempatkannya di sini, ininya di sini, kelihatan jelek kan ya. Jelek kan ya. Nah, ini juga bisa dijadikan satu alasan kenapa kualitas desain kita tidak memenuhi standar mereka gitu ya. Jadi untuk satu objek ini usahakan di tengah-tengah aja. Kalau untuk alpha background bebas, mau sedikit seperti ini boleh, mau berbentuk lingkaran juga boleh, bebas. Ini terlihat penuh dan terlihat enak aja dipandang gitu ya. Cukup sekian ya untuk tutorial kali ini. Dalam review desain ini semoga bisa membantu rekan-rekan yang masih kesulitan menjadi kontributor di Microstock. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Tetap semangat, rajin latihan, dan sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya. Dadah!